kolaborasi dan strukturisasi, ada kata yang penting sebenarnya itu adalah pengembangan masyarakat Islam. Benar nggak di situ, Pak? G, Pak, G. Oke. Nah, tetapi yang dibahas oleh Pak Ibnu kayaknya penyebaran agama Islam, bukan pengembangan ya, atau apa ya, perjalanan awal agama Islam ya. G. Lebih cenderungnya ke sana gitu. Nah, padahal yang saya maksudkan itu adalah pengembangan kekinian. Ketika Islam sudah stay di Indonesia, Islam sudah stay di Malaysia, di Singapura, dan seterusnya. Nah, bagaimana pengembangan ke depannya, sebenarnya begitu yang saya ingin bicarakan ya. Tapi nggak apa-apa, artinya kita ingin mengulang lagi ya, kaitannya dengan bagaimana Islam masuk gitu. Ya, di sana memang banyak teori, banyak terjadi perdebatan. Bisa juga memang dilihat dari sisi tadi ada kontestasinya, ada kompetisinya, ada kolaborasinya, dan juga ada strukturisasinya kan gitu. Ya, itu memang dilihat dari sisi itu untuk masuknya Islam ke Asia Tenggara itu bisa dibenarkan juga dari sisi itu. Nah, cuma kalau lihat dari judul-judul seperti itu gitu, kemudian metodologi yang digunakan itu nampaknya kurang pas. Gitu. Mungkin Pak Ibnu ketika membaca kontrak belajar itu nggak melihat bagian sebelah kiri. Harus diperhatikan ya, kontrak belajar itu dibacanya lengkap. Ada bagian sebelah kiri yang tidak boleh ditinggalkan. Bahwa kita lagi sedang belajar studi Islam, hari ini sebenarnya adalah pendekatannya sosiologi. Ya, pendekatannya sosiologi. Karenanya sebenarnya teori kontestasi, teori kolaborasi, dan strukturisasi adalah teori sosiologi. Ya meskipun Pak Ibnu nyinggung, tapi yang dipakai teorinya pakai teori filologi. Nah ini teori filologi kan teori yang banyak dipakai oleh orientalis gitu dalam melakukan kajian terhadap keislaman. Ya memang kalau sejarah-sejarah awal Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara ataupun juga Islam masuk ke berbagai wilayah atau pengembangan, ya kalau orientalis ya banyak melakukan kajian-kajian yang sifatnya filologi. Nah, saya ingin sebenarnya pengembangan hari ini diskusinya itu adalah pendekatannya sosiologi. Jadi ada teori yang sangat terkenal kaitannya dengan strukturisasi, itu adalah teori Anthony Giddens yang lagi sedang tren di era sekarang ini. Intinya diperdalam itu adalah teori Anthony Giddens atau sosiologi interpretatif yang Bapak singgung juga sebenarnya di makalah, semua sayangnya cuma ya satu kalimat itu aja, ada sosiologi interpretatif gitu. Nah ini yang mungkin sudut pandangnya yang berbeda ya, yang tadi menggunakan pendekatan filologi, tapi sebenarnya kurang pas kalau judulnya seperti itu ya, kemudian didekati dengan menggunakan filologi ya itu. Baik. Oke, tapi sudah ada perkembangan luar biasa, sudah belajar Jetero, saya lihat sudah luar biasa ya. Cuma nanti ke depannya barangkali Jetero-nya dipakainya menggunakan apa namanya, standar apa ya. Oh ini kan masih standar footnote ya. Standar apa itu? Ya asosiasi psikologi ya. Itu kan sudah menginternasional, artinya hampir sebagian besar sudah standar situ. Ya standar apa yang biasanya dipakai hanya menyebutkan nama, tahun, dan paling kalau ada halaman. Biasanya seperti itu standar yang umum dipakai dalam penulisan jurnal. Tapi nggak apa-apa, sudah ada perkembangan yang luar biasa kalau sudah bisa menggunakan Jetero. Ya. 15-nya pun pinter, Prof. Nih, Prof. Apanya? 15-nya pun pinter Zotero. Setiap Selasa kuliah sama Mas Aris. Oh gitu. Baik, ya nanti tinggal dikembangkan lagi lah. Insya Allah nanti bisa lebih lancar ya. Ya. Oke.
Baik, saya mungkin tidak akan mengulas lebih jauh tentang perdebatan yang ada di dalam sejarah awal masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang jelas bahwa Islam Asia Tenggara, kalau kita lihat penyebarannya itu, ya memang diawali abad ke-13 dan abad ke-14, ini yang paling kuat. Meskipun ada teori yang mengatakan bahwa ada, seperti Hamka mengatakan awal-awal Hijriyah, ya sudah ada Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara. Ya, ada yang mengatakan begitu teori. Terus kemudian ada teori yang bersumber dari Gujarat, dari India, itu yang kuat. Ada juga teori dari Mekah, ada juga teori dari Cina, ya. Ya, jalurnya tadi sudah jelas, ya ada perdagangan, ada juga sufistik, ya. Kemudian ada perkawinan, ya memang banyak teori kaitannya dengan bagaimana Islam tersebar di wilayah Asia Tenggara, kan itu. Nanti akan nyambung lagi sebenarnya memang dengan Pak Kusnan, ya. Setelah Pak Kusnan memang harusnya Bu Rianti, perkembangan kekinian politiknya. Nanti kalau Pak Kusnan itu tentang bagaimana pertarungan nanti Islam lokal dengan Islam yang universal, yang pure. Nah itu nanti, ya itu memang ada pertarungannya. Karena nanti di sini kan Islam melalui jalur pesisir, terus nanti dia juga akan masuk ke jalur pedalaman, yang tentu saja nanti tadi sudah digambarkan oleh Mas Sugeng, itu ada perbedaan. Ya ketika masuk ke jalur pedalaman tentu saja ya konflik-konflik itu akan terjadi gitu. Ya karena di dalamnya itu kan sudah ada budaya yang Hindu-Buddha kan sudah ada di sana. Maka wajar kalau kemudian terjadi yang namanya kontestasi. Ya, itu nanti mungkin lebih dalam akan dilihat lagi oleh Pak Kusnan nanti lebih jauh. Ya, memang kalau dilihat dari itu tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu, ya berdasarkan teorinya Arisman itu tadi, bahwa memang ada Muslim yang sangat minor dan ada Muslim yang dominan. Bahkan ya hampir 65% Muslim di dunia ini adanya di Asia Tenggara. Jadi ya 65% Muslim di dunia ini adanya di Asia Tenggara. Dan dari Asia Tenggara itu yang paling banyak ya Indonesia. Jadi Indonesia itu bisa mengalahkan Timur Tengah yang banyak kayak gitu, bisa kalah sama Indonesia satu negara. Itu karena Timur Tengah paling hanya berapa lah penduduk Muslimnya, jumlahnya loh. Ya jumlahnya kecil sekali dibandingkan dengan Indonesia. Ya. Nah, kita lihat di data ini, ya memang kayak semacam Myanmar atau Burma itu hanya 4%. Thailand saja itu 7,3 dan itu pun juga hanya ngeblok di Thailand Selatan. Ya, Thailand Utaranya kan dominan Buddha. Laos juga malah 0,01%, sangat minim sekali. Ya, jadi dominasi Buddha. Kamboja juga sama, dominasi Buddha itu 1,6% Muslimnya. Vietnam juga malah hitungan 65.000 dari 88 juta penduduk hanya 65.000 Muslim, sangat sedikit. Yang agak banyak Malaysia 58%, Singapura 15%, Brunei 67%, Indonesia mungkin sekarang sudah turun, sudah 87, ini data lama masih 90%. Filipina hanya 5%, Timor Leste malah kurang dari berapa itu, sangat sedikit sekali, dan itu hanya satu masjid ya di Dili itu. Ya, itu hanya itu aja. Ya, dari satu komunitas yang kecil sekali Islam di sana. Wajar kalau kemudian Arisman menyimpulkan ada wilayah yang mayoritas sekali, ya Malaysia, Brunei, Indonesia itu mayoritas, dan ada yang minoritas, selain itu adalah minoritas Muslim di sana kan gitu. Nah, cuma memang menariknya ya kemarin sudah kalau dikaitkan dengan makalahnya Bu Ning kemarin itu kan kalau mayoritas Islam itu akan memberikan ruang yang besar bagi minoritas agama lain gitu. Tetapi sebaliknya ketika Islam yang minoritas di negara yang mayoritasnya di luar Islam itu malah justru Islam malah mendapatkan tekanan ya. Ya ini yang terjadi secara umum ya di wilayah Asia Tenggara. Baik, kita lihat dulu
ya biar nanti kita tidak keliru, apa sih yang disebut dengan masyarakat Islam. Ini yang barangkali yang penting, apakah kita sudah memiliki yang disebut dengan masyarakat Islam dan bagaimana pengembangan masyarakat itu. Ya, kalau kita lihat dari konsep Islam, ya, tentang masyarakat itu kan sebenarnya kalau istilah Quran, ya memang bahasa Arab sih, masyarakat itu dari syarikat, dari perkumpulan, ya, musyarakah itu kan satu perkumpulan, ya. Cuma di dalam bahasa Al-Quran tidak ada itu yang kemudian dikaitkan dengan masyarakat dalam pengertian yang dikenal di Indonesia. Al-Quran menggunakan kan istilahnya ummah, ya, umat. Ada 51 kali Al-Quran menyebutkan kata umat, yang itu pun juga maknanya, ya, Al-Quran kan kadang satu kata itu maknanya bisa banyak gitu ya, maknanya memang variatif gitu. Kemudian dilakukanlah penelitian oleh seorang pendeta Jaka Sutapa, ya, dia meneliti tentang konsep umat di dalam Al-Quran. Nah, pendeta itu mengatakan ada dua pemaknaan secara besar, ada makna yang bersifat homonim dan ada makna yang bersifat heterogen, ya. Artinya homonim ini maknanya berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan makna umat itu dengan masyarakat. Umpamanya ada kalimat inna Ibrahim kana ummatan qonitan. Kan tidak diartikan umat di sana, tapi ummah diartikan imam. Itu kan maknanya sangat jauh sekali. Ya, artinya itu kata pendeta Jaka Sutapa itu maknanya homonim, makna sendiri itu, berdiri sendiri. Nah, tapi yang kita maksudkan di sini adalah konsep umat dalam arti persekutuan. Meskipun Al-Quran juga banyak nanti ada persekutuan, ya, makhluk, jin, ada persekutuan binatang, tapi yang kita maksudkan adalah persekutuan manusia. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pengembangan masyarakat di dalam konsep Islam itu, ya, basisnya tetap pada individu. Ya, basisnya adalah individu. Nah, karenanya yang harus dibangun ketika dalam pengembangan masyarakat Muslim itu, ya, selain kita membangun sistemnya, gitu ya, membangun aturan-aturan mainnya, juga dibangun agennya itu, individu-individunya itu. Makanya konsepnya nanti itu akan bersamaan. Dalam konsep individu kan di Al-Quran itu individu yang berkualitas itu kan sering disebut sebagai takwa. Atau dalam bahasa yang lain bisa juga disebut dengan khairul bariyah, kan gitu. Kalau di dalam surah Al-Bayyinah itu innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Itu adalah individu yang khair, yang berkualitas. Nah, karakteristiknya adalah ada iman dan amal soleh. Nah, begitu juga nanti targetan di surah Al-Imran 110, kuntum khaira umat yang terbaik itu pun juga tidak terlepas dari yang namanya iman dan amal soleh. Lihat, ukhrijat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di sana kan ukhrijat linnas, ta'muruna dan tanhauna itu kan sebenarnya amal soleh. Ya, wa tu'minuna diikat iman, berarti sebenarnya umat yang terbaik itu indikatornya adalah iman dan amal soleh. Individu yang baik juga iman dan amal soleh, dan itulah yang disebut dengan takwa. Takwa indikator utamanya adalah iman dan amal soleh. Dua ukuran itu. Ya, ya itu. Kalau ilmu kan sebenarnya include, ya, kita diberikan modal itu include. Sudah ada di dalam diri kita, ya, secara otomatis. Nah, itulah penting. Makanya kemudian di dalam Islam itu, ya, dua unsur itulah yang perlu diperkuat, ya, bagaimana kita memperkuat keimanan dan bagaimana kita memperkuat amal soleh itu. Nah, bagaimana dengan konflik? Sebenarnya Islam sangat menghindari konflik karena hakikat masyarakat dalam Islam itu sebenarnya adalah persatuan atau kesatuan. Kesatuan itu bisa subjektif, bisa juga objektif. Kesatuan yang objektif itu, ya, konsep Al-Quran kan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu kan bersaudara, ya, sesama muslim. Makanya sebenarnya, ya, tidak mengenal yang namanya nation state sebenarnya. Tapi sejarah Indonesia itu mengadopsi, ya, bukan hanya Indonesia, Malaysia dan beberapa negara yang lainnya yang mengenal republik itu kan sebenarnya mengadopsi teori dari barat, diadopsi, diambil, kemudian terbentuklah nation state, ya, negara bangsa.
yang sebenarnya kalau mengacu kepada konsep Islam itu adalah dari konsep ya ukhuwah itu, ya. Nah, kalau ukhuwah Islamiyah itu tidak tercapai kesatuan itu, maka kita harus kembali kepada ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Kana nasu ummatan wahidah, persatuan juga. Nah, sehingga Islam itu berbeda dengan konsep masyarakat Marxis yang masyarakat terbentuk karena konflik, gitu. Ya, kalau Islam enggak, Islam tidak menjadikan konflik sebagai tempat berangkat. Justru perbedaan itu adalah sebagai sebuah pasangan, ya, sebagai sebuah pasangan untuk kita memudahkan pekerjaan, memudahkan kita melakukan amal soleh. Ya, makanya disitulah nanti terjadi fastabiqul khairat. Jadi jangan merasa bangga bahwa ketika kita punya jabatan, terus yang ini tidak punya jabatan, kita merasa bangga dengan jabatan itu. Atau ketika kita kaya, kemudian kita merendahkan yang miskin. Enggak, padahal ya kita disebut kaya karena ada yang miskin. Dan miskin juga ya harus senang karena dia ada yang kaya. Artinya ada tempat orang yang bekerja, ada tempat yang bisa kita kerjakan. Kan saling ini saja sebenarnya, berpasangan. Jadi kalau nggak begitu kita kan nggak bisa melakukan. Kalau pintar semua siapa yang mau ngajar? Kalau kaya semua siapa yang mau bekerja? Kalau miskin semua siapa yang mau bayar, kan gitu. Disitulah maka konsep pasangan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam konsep Islam. Nah disitulah dan ini sudah sunatullah gitu. Jadi perbedaan itu memang ya sudah didesain oleh Tuhan ya seperti itu gitu loh untuk itu. Nah, itu ya selain tentu saja di sini kita harus mengenal prinsip-prinsip pengembangan masyarakat Islam. Baik. Nah, sebenarnya konsep pengembangan yang berkembang ya, sebelum saya ke Islam itu banyak pengembangan masyarakat itu. Kalau kita mengacu kepada teori CD ya, teori community development, pengembangan masyarakat ataupun juga teori sosiologi ya. Ini mungkin dalam kesempatan ini kita banyak menggunakan teori sosiologi, ada berbagai pengembangan. Kalau era 60-an itu pengembangan itu lebih pada top down. Jadi semuanya diatur oleh pemerintah. Pokoknya masyarakat tinggal ikut. Itu, top down. Ya. Di era 80-an ya masih tetap top down, hanya lebih pada penguatan fokusnya jelas. Kalau era 60-an fokusnya belum jelas, mau kemana-kemana ingin dikejar. Tapi begitu era 80-an itu sudah mulai bergeser top down tapi difokuskan pada pengembangan ekonomi dan keuangan. Ya, penguatan ekonomi dan keuangan. Era 2000-an lah baru kemudian ada ketergantungan cuma sudah semakin minim. Sebenarnya ada dorongan, makanya ada undang-undang otonomi daerah kan pada 2000-an itu kalau di Indonesia seperti itu artinya sebenarnya ingin juga partisipasi masyarakat, ya. Ada pemberdayaan potensi masyarakat itu yang diharapkan sebenarnya. Nah, bahkan di era reformasi ini terjadilah yang namanya hibrid sebenarnya. Hibrid itu artinya bisa dalam arti eklektik, bisa juga dalam arti mencangkok sesuatu yang baik itu kemudian dikembangkan. Artinya di sini bisa jadi antara top down dari pemerintah dengan bottom up itu terjadi sinergi. Mana yang paling kuat? Kalau memang dana dari pemerintah atau top down yang bagus ya didukunglah oleh bottom up. Atau sebaliknya kalau bottom up itu yang kuat maka top down-nya itu dari pemerintahnya itu adalah itulah yang namanya hibrid itu. Itu era-era sekarang sebenarnya lebih begitu dalam pengembangan masyarakat begitu. Ya. Ini teori-teori yang berkembang di kajian-kajian sosiologi tentang pengembangan masyarakat. Nah, modelnya seperti apa ya banyak. Ya modelnya ya ada community care, ya bagaimana kita peduli kepada masyarakat, atau sekarang ini ada community participation ya, partisipasi terhadap masyarakat ya, atau partisipasi masyarakat. Ada organisasi kemasyarakatan, pengembangan masyarakat, ada perencanaan masyarakat, macam-macam. Ada action community, ada education ya, atau community education dan seterusnya ya. Itu nanti banyak model pengembangan yang dilakukan ya oleh pemerintah maupun juga oleh NGO ya, ataupun juga oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam rangka untuk pengembangan. Nah, kemudian dalam teori pengembangan kesejahteraan juga banyak perkembangan ya. Ada model kegiatan amal filantropi sosial. Ini juga banyak dilakukan ya terutama oleh lembaga-lembaga zakat kalau di
ini ya lembaga ya seperti ya Basnas ataupun juga Lajisnu ataupun juga Lajis Al-Irsyad dan seterusnya. Kalau di Indonesia banyak sekali ya. Itu filantropi sosial yang nanti mungkin akan dibahas dalam pertemuan berikutnya, nanti bagaimana konsep filantropinya Islam dengan dengan Kristen. Ya. Ada juga model intervensi profesional. Ya, artinya ada tenaga-tenaga profesional yang memang mendukung ya, kayak sekarang itu ada ya model apa ya, pekerja pendamping sarjana itu loh, yang di dinas sosial itu kan ada banyak sarjana diturunkan untuk sarjana-sarjana yang turun ke desa, itu juga ada model intervensi profesional. Ada juga model layanan sosial. Ya ini biasanya pemerintah itu suka ya di dinas-dinas sosial itu melakukan layanan-layanan sosial ya, semacam ada BPJS, kartu pintar dan seterusnya, itu sebenarnya adalah model administrasi sosial atau layanan sosial. Nah, yang lebih baru itu adalah pembangunan sosial. Nanti ini mengintegrasikan ketiga pendekatan itu menjadi satu kesatuan ya. Yang ini tentu saja jauh lebih berdaya dan lebih luas dalam pengembangan masyarakat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah bagaimana pengembangan dalam konsep Islam? Nah, kita lihat bahwa kata kunci untuk pengembangan masyarakat itu adalah kata tagayur ya, atau perubahan. Itu yang sangat mendasar. Ya, adalah kata perubahan. Perubahan yang menguntungkan tentu saja, bukan perubahan dalam arti kerusakan ya. Itu juga perubahan sebenarnya. Bencana alam ya perubahan, tapi kan menimbulkan problem. Ya, tapi di sisi yang lain juga ada keuntungannya, bisa juga seperti itu. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah perubahan yang ke arah konstruktif tentu saja, dengan berlandaskan pada nilai ajaran Islam. Nah, perubahan dalam konsep Islam tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu ya memang tidak meninggalkan unsur individunya ya. Jadi penting itu pemberdayaan individu. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu menjadi sangat penting. Bahkan hadis Nabi ya yang sangat terkenal sekali itu juga adalah konsep perubahan hadis Nabi itu. Ya, dari Abi Hurairah yang sangat terkenal. Jadi ketika ada salah seorang ya membawa kayu bakar di atas punggungnya, ala juhrihi khairun, itu lebih baik daripada man an yas'ala ahadan. Jadi daripada orang yang meminta-minta ya, apakah payu tiyahu ya diberi atau dia ya ditolak gitu ya, atau tidak diberikan. Itu lebih rendah daripada orang yang kemudian berupaya mencari kayu bakar. Ini kan artinya konsep Islam itu bagaimana memberdayakan individu itu supaya lebih berdaya. Nah, ini konsep Islam. Nah, selain kata pemberdayaan ya secara individu maupun kelompok dan masyarakat, juga ada kata kunci lain yang sangat penting dalam konsep Islam ketika kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Ada kata kunci lain, yaitu ada partisipasi. Ya, ada kata partisipasi. Jelas ya, di dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran ya, if one of you sees ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi dan seterusnya. Itu kan jelas menunjukkan ada konsep partisipasi. Ya, jadi ada keterlibatan kita untuk melakukan proses pengembangan masyarakat. Nah, selain itu juga, ya, selain ada kata perubahan, ada partisipasi, dan penting juga di dalam konsep Islam itu ada kata potensi. Bagaimana kita mengembangkan potensi di masing-masing individu ataupun juga di masing-masing masyarakat. Nah, coba kalau kita berbicara konsep pemberdayaan dan konsep partisipasi, ya ini yang harus kita lakukan perubahan. Nah, selama ini kita lebih banyak pemberdayaan dan ini lebih banyak basisnya basis teologis. Kita banyak bicara surga neraka, tapi kita sangat minim sekali data peta langsung bagaimana masyarakat. Jadi data sosiologi, data antropologi, ya masyarakat kita itu ya sangat minim sekali, kita nggak punya data.
Sehingga basis perbaikan kita, pengembangan masyarakat kita itu tidak berbasis data. Wajar kalau kemudian dulu ada satu riset di satu wilayah, saya lupa di Jawa Tengah apa di mana itu, ya, wilayah itu dulunya Islam, tapi kemudian ya diriset oleh orang Nasrani, begitu, ya, diriset apa sebenarnya kebutuhan masyarakatnya. Nah, dari hasil riset itulah kemudian dipenuhi kebutuhannya. Dia tidak langsung menyebarkan misionaris Kristennya, enggak, tapi diriset dulu sesuai dengan kebutuhan, dipenuhi kebutuhannya, terus berkembang, akhirnya didirikan sekolah. Sekolah itulah nanti mereka mulai masuk di situ. Ya, jadi melalui sekolah itulah mereka masuk, akhirnya kemudian lama-kelamaan yang tadinya wilayah itu 85% Muslim berbalik menjadi 85% Kristen. Kan gitu. Ini terjadi, ya, terjadi di hasil riset seperti itu. Nah, itu karena memang mereka melakukan risetnya dengan baik, ya, melakukan riset dengan baik. Nah, kita ini kadang-kadang ya bakti sosial ya bakti sosial aja, pokoknya nggak melihat apakah dia butuh atau tidak sebenarnya, ya. Karena kita nggak pernah punya riset-riset itu, nggak punya laboratorium desa-desa yang betul-betul kita riset gitu loh. Kebutuhannya apa dan apa yang harus kita penuhi itu mungkin masih sangat kurang, ya. Baik. Nah, banyak sebenarnya konsep-konsep Islam ya tentang bagaimana manajemen dirinya, bagaimana manajemen kelompok dan seterusnya, ini sebenarnya sangat banyak. Nah, kita ingin bicara lebih jauh sebenarnya bagaimana dengan Islam Asia Tenggara, karena temanya ingin saya tarik ke Islam Asia Tenggara. Bagaimana pemberdayaan Islam atau pengembangan Islam Asia Tenggara itu? Kita lihat Islam Asia Tenggara itu memang ya ada yang menganggap waktu kita bahas apa kalau nggak salah makalahnya Bu Erna kalau nggak salah itu. Ya, jadi kenapa kita bahas Asia Tenggara? Ya, Asia Tenggara itu kan semacam Islam yang peri-peri, ya, Islam yang nominal, ada yang katakan begitu, ketika kita memang menggunakan teorinya Redfield, ya. Redfield itu kan selalu mengkotakkan itu Islam menjadi Islam yang universal atau Islam yang murni dan Islam yang nominal, Islam yang peri-peri, kan gitu. Islam yang peri-peri itu artinya Islam yang sudah bercampur dengan budaya, sementara Islam yang murni, Islam yang universal adalah Islam yang genuine, yang asli Timur Tengah, umpamanya begitu. Nah, itu sering kali membedakan itu, akhirnya kemudian banyak orang juga, para ahli mengatakan bahwa Islam Asia Tenggara itu adalah Islam yang nominal, Islam yang peri-peri, karena sudah banyak bercampur dengan budaya, ya, atau Islam yang sinkritis, yang percampuran budaya sangat kuat. Nah, begitu. Nah, itu lagi-lagi ya memang pengklasifikasian yang perlu dipertanyakan ya dari Redfield itu. Ketika teori Redfield itu sebenarnya dia ingin mengeneralisir secara umum agama, tapi kemudian sering dipakai untuk melihat Islam dalam konteks Asia Tenggara, kan itu. Nah, kita lihat sebenarnya banyak kekuatan ya kalau kita lihat dalam konteks Asia Tenggara ini, ya. Kenapa Asia Tenggara sebenarnya diributkan ya, banyak diincar ya, banyak ini, karena kalau kita lihat dari sisi SDA-nya ya, sumber daya alamnya, sebenarnya kan Asia Tenggara ini potensial untuk menjadi penghidupan dunia, ya, potensial ya Asia Tenggara ini. Kalau di Timur Tengah kan lebih banyak minyak ya, lebih banyak bahan-bahan industri ya. Tapi kalau di Asia Tenggara kan lebih banyak kebutuhan makanan pokok ya. Ya, beras, gandum, apa itu kan lebih ke sana, lebih mendasar lah sebenarnya, itu ada di Asia Tenggara. Itu sebenarnya sebagai sebuah kekuatan, apalagi kalau tadi kita lihat dari jumlah mayoritas penduduk muslim dunia dari sepertiga lebih penduduk muslim dunia itu, ya itu kan 65%-nya ada di Asia Tenggara. Ini kan satu kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Kekuatan yang luar biasa, ya. Belum lagi
ya kita juga banyak ilmuwan-ilmuwan yang mulai berkembang, terutama abad ke-19, abad 18, 19, ya bukan hanya di Indonesia, juga di Malaysia dan di beberapa wilayah Asia Tenggara itu kan muncul beberapa ya beberapa cendekiawan yang patut kita hargai karyanya, meskipun pada abad-abad ke-14, 15, 16 belum banyak karya-karya tentang Islam Asia Tenggara ataupun juga karya-karya orang Asia Tenggara yang punya karya itu kan masih sangat minim. Yaitu itu hasil bacaan dari siapa itu Carl Steinbring umpamanya ketika dia menulis karya-karya abad ke 16, 17, 18 di Nusantara itu memang masih sangat minim. Ya paling kita mengenal ya Hamzah Fansuri dan itu juga dalam bidang puisi ya, terus kemudian ya ada apa namanya yang Al-Bantani ya itu ada memang, tapi tidak banyak ya, tidak banyak karya-karya yang seperti itu. Nah, begitu juga nanti kelas menengah urban juga ya di bidang sektor bisnis, ekonomi, perbankan, dan ini juga di mana-mana mulai tumbuh ya, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, ya di Singapura dan beberapa negara-negara Muslim yang mayoritas itu ya kelompok-kelompok urban ini mulai banyak tumbuh ya. Termasuk perkembangan ekonomi ya, arus demokrasi juga di mana-mana ini cukup bagus di Malaysia, kemudian di Indonesia dan juga di di Thailand, ya mungkin di Singapura dan beberapa itu juga kita lihat agak ini secara demokrasi. Dan masih banyak lagi sebenarnya kekuatan-kekuatan yang bisa dimiliki. Karenanya orang-orang barat, kemudian juga banyak peneliti-peneliti termasuk dalam juga insider dan juga peneliti Muslim itu sendiri itu mulai banyak mengangkat tentang Islam Asia Tenggara ke pentas dunia gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kontestasi, ya bicara kontestasi, ada buku yang menarik. Saya lupa kirimkan ya bukunya, umpamanya Cheryl Brill ya. Cheryl Brill itu nanti memetakan ada beberapa yang menjadi terus perdebatan di kalangan orang modern itu, ya. Ada antara pandangan kaum liberal, kaum fundamentalis yang seringkali ini diametral, yang saling menjauh antara liberal dengan fundamentalis, dan ada yang mencoba membuat tengahan gitu yang disebut sebagai moderat ya. Ya meskipun moderat ini juga nanti pilihannya bisa juga ada kecenderungan ke liberal, ada kecenderungan ke fundamental, itu bisa juga gitu. Ya, cuma dua yang liberal fundamental ini saling ini ya, saling ini. Kalau dulu Deli Arnur kan membaginya antara Islam tradisional dengan modern. Ya, itu teorinya sangat lama sekali ya, teori di era-era tahun awal kemerdekaan ya. Terus kemudian sudah berubah, sekarang lebih membaginya pada Islam liberal dengan fundamental. Nah, ini banyak nanti perdebatan ya. Seperti umpamanya Mas Kuri Abdullah kan banyak dia bicara tentang demokrasi dan HAM yang banyak menjadi perdebatan. Ada yang ya setuju dengan demokrasi, ada yang tidak setuju dengan demokrasi, ada yang mengganti dengan istilah demokrasi, ada yang setuju dengan HAM, ada yang setuju tidak setuju dengan HAM. Itu terjadi kontestasi perdebatan di era sekarang ini yang itu tidak selesai-selesai juga itu perdebatan itu ya. Begitu juga tentang poligami, ya tentang hukuman kriminal ya. Ini kan masih rame ya. Ketika di Malaysia itu organisasi PAS itu mengembangkan hukum hudud yang ingin diterapkan secara universal di Malaysia, itu bukan main perlawanan keras ya kan begitu. Ya sama juga ketika Indonesia memberikan otonomi secara khusus kepada Aceh dan juga beberapa kaitan dengan Perda Syariah, nanti akan kita nyambung dengan makalah Perda Syariah, itu juga sesuatu yang ya pertentangannya sangat kuat sekali gitu ya. Ini tentang Islamic Justice ya, tentang keadilan Islam. Belum tentang minority ya, tadi kita singgung ya, secara politik bagaimana minoritas ini juga satu hal yang menarik. Termasuk pakaian wanita, jilbab, ini juga menjadi perdebatan terus ya. Terus kemudian juga
apa namanya, suami yang tidak bisa diceraikan oleh istri ya, itu juga menarik juga dalam kajian Islam ya. Nah, terakhir juga tentang jihad ya, itu menjadi banyak perdebatan-perdebatan terutama dari kalangan liberal, kalangan fundamentalis dan kalangan moderat itu kaitannya dengan tema-tema ini ya. Ya, tema-tema gender ya, tema-tema perempuan itu banyak, tema-tema HAM, demokrasi ya. Itu adalah tema-tema yang banyak menjadi perdebatan ketika kita melakukan proses-proses pengembangan masyarakat muslim ya. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri ketika itu terjadi perdebatan ya. Nah, sementara dalam hal kolaborasi ini juga masih banyak belum jelas ya, kolaborasi di kalangan umat Islam Asia Tenggara. Kita lihat, kita banyak perguruan tinggi keagamaan ya. Ya, di Malaysia juga ada, tapi tingkat kolaborasi kita nampaknya belum begitu serius. Kalaupun kita mengadakan MOU, mengadakan kerjasama, itu baru di atas kertas, ya. Nah, padahal kalau kita mengacu kepada proses akreditasi yang baru ini, nanti 9 kriteria itu nggak dipakai. Jadi nanti akan dibuang kalau kita MOU hanya di atas kertas, gitu. Ya, harus ada actionnya, ada kegiatan. Makanya saya membangun kegiatan itu tidak di atas kertas dulu, saya membangun kegiatan. Ini besok saya Sabtu akan ada 4 perguruan tinggi diskusi dengan Fakultas Dakwah gitu terkait dengan mental health gitu ya, tentang cyber kesehatan mental. Jadi bagaimana konseling kesehatan dan kesehatan mental itu dilakukan secara cyber yang lagi sedang berkembang. Ini kita lagi sedang diskusi bersama, sudah 2 kali pertemuan, dan besok pertemuan yang ketiga hari Sabtu besok. Semakin banyak Malaysia, semakin banyak negaranya ikut, dari Terengganu, dari Sarawak, dan ini besok terlibat dengan Fakultas Dakwah untuk melakukan diskusi. Jadi itu yang lebih dilihat, bagaimana kita kerja bareng gitu, bukan di atas kita tanda tangan MOU setelah itu selesai, itu nggak, kurang ada. Nanti besok di akreditasi baru itu nggak dilihat, justru yang dilihat adalah mana kerja kamu, apa yang kamu lakukan, karyanya hasilnya apa gitu. Itu mungkin nanti ke depan yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini kan kita lihat masih sangat minim. Brunei itu kaya secara ekonomi, tapi apa berdampak kepada umpamanya yang muslim minoritas, apa ada dampaknya? Ini kan masih sangat kurang dalam hal kolaborasi. Itu ya. Padahal Brunei sendiri kan bukan hanya mengandalkan SDA ya. Oke, SDA-nya kuat dengan penduduknya sedikit. Oke, dia menjadi kaya, tapi ke depan kan SDA akan habis. Makanya kemudian Brunei itu sekarang kan lebih mengembangkan ekonominya, itu lebih melakukan diversifikasi dia sekarang. Sekarang dia juga mengembangkan wisata, mengembangkan berbagai aspek yang lainnya, karena dia akan berpikir 10 tahun ke depan itu sumber daya alamnya akan habis. Maka kemudian bagaimana dia melakukan program-program baru. Nah, dia sudah cukup bagus untuk pengembangan konsep-konsep barunya di bidang ekonomi Brunei itu. Tapi apa kita belajar, kita juga melakukan diversifikasi yang sama dalam pengembangan ekonomi? Nah, ini kan kita masih sangat jarang berkolaborasi tentang itu gitu. Pendidikan, keberagamaan, masih banyak sekali sebenarnya agenda-agenda yang bisa kita diskusikan bersama, kita kolaborasi. Tapi kendalanya kita nggak tahu kenapa kok itu kita satu rumpun gitu ya, dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Singapura atau dengan ini, tapi kita nampaknya masih sangat lemah untuk berkolaborasi ini. Ya, ini yang harus menjadi agenda kita ke depan ya. Bagaimana ini harus kita perkuat untuk masyarakat kita ya, khususnya masyarakat Muslim di Asia Tenggara itu. Ya, baik. Itu dari sisi kolaborasi ya. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau tinjauan sosiologisnya sebenarnya masih lemah. Kolaborasi kita di bidang-bidang yang kita punya banyak kesamaan ya, bidang ekonomi tadi, pendidikan dan keberagaman itu kan punya banyak kesamaan. Tapi kita masih sangat-sangat lemah sekali. Ya. Nah, bagaimana dengan strukturisasi? Ini yang mungkin menarik ya, teori yang baru yang dikembangkan oleh Anthony Giddens. Ya, Anthony Giddens kan ini sebenarnya dia ingin melakukan kritik terhadap dualisme teori. Ya, ada teori yang mengatakan bahwa
ya perubahan masyarakat itu banyak ditentukan oleh agen, ya agen itu, ya artinya individu yang harus dilakukan. Jadi kalau agennya nggak dilakukan perubahan, ini nggak terjadi berubah. Nah itu. Ini umpamanya kalangan interaksionis simbolik ya yang dikembangkan oleh Herbert Mead maupun juga Erving Goffman. Pokoknya ini agennya kalau bagi dia yang harus dilakukan perubahan. Di sisi yang lain, berkembang terlebih dahulu ini adalah teori yang dikenal bahwa perubahan itu ya harus dari sistem dulu. Jadi sistemnya harus berjalan, masing-masing subsistem itu harus berfungsi. Inilah kalangan fungsionalisme yang dikembangkan oleh Weber, dikembangkan oleh Thalkett-Persson, ataupun juga kalangan strukturalisme yang dikembangkan oleh Levi-Strauss. Ya, di dalam kajian sosiologi itu nanti ada strukturalisme yang dikembangkan oleh Levi-Strauss dan ada juga fungsionalisme yang dikembangkan oleh Weber maupun juga Thalkett-Persson ini. Nah, ini yang dikritik karena dua ini dia nggak ketemu. Jadi yang sistemik atau yang fungsional dia tidak memperhatikan bagaimana agen, sementara agen juga tidak memperhatikan sistemik gitu loh. Nah, makanya kemudian dia mencoba menggabungkan ya bahwa pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, perubahan masyarakat itu ya dua-duanya harus difungsikan gitu loh. Dua-duanya harus difungsikan. Ada teori yang mencoba menggabungkan sebenarnya. Namanya jargon Habermas, ya teori namanya teori kritis. Ya teori kritis itu sebenarnya menggabungkan antara agen dengan sistem. Tetapi Anthony Giddens ini terlepas dari itu. Ya dia karena kalau teori kritis itu melihat hanya dari sisi mana kecenderungan utamanya, apakah agennya berarti agen yang ditamakan ataukah ke sistemnya, ke sistem yang utamakan. Nah, Anthony Giddens ini berbeda. Dia mengembangkan yang namanya teori strukturisasi. Ya. Nah, bagi dia strukturisasi itu adalah sebenarnya praktek-praktek sosial yang melintasi ruang dan waktu. Ya, melintasi ruang dan waktu. Nah, ini yang dikatakan oleh ini. Nah, bagaimana caranya kita melakukan kajian terhadap strukturisasi itu? Nah, lebih lanjut, ya Anthony Giddens mengatakan bahwa sebenarnya objek utama ilmu sosial bukanlah peran sosial seperti yang dalam fungsionalisme punya Parson. Ya, jadi bukan pada peran-peran sosial yang di objek utama ilmu sosial. Dan juga bukan pada kode tersembunyi seperti halnya strukturalismenya Levi-Strauss. Ya, sistem itu pada kode-kode yang bunyi. Atau bukan situasional seperti halnya dalam interaksionisme simboliknya Goffman. Ya, nah menurut teori strukturisasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens bahwa domain kajian ilmu sosial adalah pada praktek sosial yang terus terjadi ya di dalam ruang dan waktu yang terus terjadi. Nah, artinya Giddens memaknai struktur sebagai aturan dan sumber yang disusun sebagai sifat-sifat sistem sosial. Tujuannya adalah ingin menjelaskan bahwa antara agen dengan sistem itu sebenarnya terjadi dialektisme, ya, terjadi saling pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi agen juga mempengaruhi struktur atau sistem, sistem juga mempengaruhi agen. Disitulah nanti akan dilihat ya bagaimana terjadi praktek diskursifnya, bagaimana terjadi ya bagaimana strukturnya, bagaimana kesadarannya itu diciptakan itu ya itu yang menjadi kajian dari teorinya Giddens gitu. Jadi bisa jadi ketika kita ingin mengembangkan, umpamanya saya ingin mengembangkan di Kelurahan Purwonegara dalam ruang rentang waktu umpamanya dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, apa yang saya lakukan di Purwonegara bisa jadi tidak sama dengan ketika kita melakukan umpamanya di wilayah Purbalingga. Kenapa? Karena setting ruangnya berbeda, setting waktunya berbeda. Praktek diskursifnya artinya wacana yang diperdebatkan satu wilayah itu dengan wilayah yang lainnya bisa jadi berbeda. Dinamika sosialnya juga berbeda, strukturnya bisa jadi berbeda. Nah, karenanya
pengembangan masyarakat dengan kita membangun struktur yang baru itu ya senantiasa mengalami dinamika perubahan-perubahan gitu. Itu yang diinginkan oleh oleh Anthony Giddens. Berarti pengembangan masyarakat itu seakan-akan terus kita perbaharui terus. Oh, kita melakukan begini keliru, perbaiki lagi. Kita ini kurang, perbaiki lagi. Perbaiki lagi. Step by step kita lakukan, kita evaluasi bagaimana membentuk satu struktur yang itu berdasarkan data yang kita dapatkan di lapangan. Nah, kira-kira begitu pandangan Anthony Giddens ya yang berkaitan dengan strukturisasi. Jadi strukturisasi itu adalah teori sosiologi. Ya, teori sosiologi bagaimana kita bisa membangun satu struktur kemasyarakatan itu dengan struktur yang tidak membedakan mana penekanan pada agen dan mana penekanan pada sistem. Kira-kira begitu. Jadi ini nanti bisa menjadi teori yang bisa dikembangkan kalau Bapak nanti melakukan riset, disertasi secara sosiologis tentang masyarakat, ya bisa dikaji pandangan-pandangan sosiologi semacam Anthony Giddens itu. Itu sebagai salah satu alternatif kajian-kajian kita di S3. Ya. Barangkali itu sebagai tambahan, sekali lagi mohon maaf saya sudut pandangnya berbeda dengan Pak Ibnu. Kalau Pak Ibnu tadi lihat pada kajian-kajian bagaimana Islam awal masuk ke wilayah Asia Tenggara, lalu saya lebih melihat bagaimana pengembangan Islam yang sudah stay, sudah tinggal di Asia Tenggara ini kita kembangkan supaya lebih maju, supaya lebih berkembang. Prof, tanya Prof. Kira-kira begitu. Prof, mau tanya Prof. Sarip. Begini Prof, menarik sebenarnya ini. Pertanyaan saya ke Profesor itu sebenarnya mungkin nggak melihat ke Asia Tenggara lah, di Indonesia saja lah. Sepertinya di masyarakat kita, masyarakat Muslim itu nggak ada grand design ya. Sebenarnya mau seperti apa konsep masyarakat Muslim yang kita inginkan gitu. Jadi seperti ya alamiah saja, ada kelompok garis keras, ada kelompok moderat, kemudian ada juga konflik sosial di masyarakat kita, internal umat Islam gitu, Prof. Jadi apa sih ya, kita juga nggak ngerti nih ke depan mau kayak apa sebenarnya umat Islam kita Indonesia ini. Apakah kita justru nanti akan mengarah ke konflik itu atau seperti apalah? Saya jadi ini belum ada gambaran. Itu kira-kira gimana itu, Prof? Terima kasih, Prof. Nah, itulah kritik kita. Ya. Jadi sebenarnya ya kita jangan hanya mengandalkan kepada pemerintah. Ya, kan kita kan ada ya memang kalau dalam kajian politik kan ada yang suprastruktur dan ada yang infrastruktur. Nah, ketika suprastruktur ini lemah, gitu ya, infrastruktur itu artinya ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif, itu suprastruktur. Nah, ada struktur politik ini umpamanya lemah, tidak berpihak kepada rakyat, gitu, ya, maka infrastruktur inilah yang harus kita bangun kuat mestinya, gitu. Ya, infrastruktur dalam hal ini ada yang masuk di dalam organisasi kepentingan, ya, umpamanya ya kayak buruh kan ada persatuan buruhnya, kalau di konsumen kan ada YLKI-nya, atau ada PGRI-nya, atau ada apa gitu. Itu kan adalah mereka yang punya kepentingan kan gitu. Ya, ada juga nanti ada ormas kan itu. Ya, di situ ada NU, ada Muhammadiyah, ada Lisa dan seterusnya. Ya, belum lagi ada partai politik kan gitu. Nah, ini sayangnya ketika suprastrukturnya itu lemah, ini juga ngikut-ngikut lemah gitu. Harusnya ini yang infrastruktur ini ya memberikan satu program-program penguatan gitu loh. Jangan kemudian partai politik baru rame ketika mau dia ada pencalonan atau ada itu baru. Setelah itu begitu selesai pemilu ya mereka lari lagi dari masyarakat. Ini yang kemudian nggak punya agenda.
Begitu juga ormas ini nampaknya kurang punya agenda. Saya berkali-kali bilang, kita kapan mau riset gitu loh, kapan kita melakukan riset. Ya kadang-kadang di satu kecamatan aja kita enggak. Sangat sulit sekali kita organisasi melakukan riset. Nyatanya kan masjid-masjid yang bisa melakukan riset saja kan bisa berkembang. Ya, artinya Joko Karyan kan sering diandalkan sebagai basis pengembangan. Karena apa? Karena dia berangkatnya dari riset. Dia butuh berapa jamaah dia yang tidak sholat, diriset dulu. Kenapa dia tidak sholat? Kan begitu. Itu kan diriset dulu, dilakukan riset dulu. Ya, kemudian dibantu, dikembangkan, dan seterusnya. Nah, kita ini nggak melakukan riset. Ada organisasi umpamanya NU punya riset, punya basis data nggak? Ya jangan-jangan mengandalkan datanya, data Kemenag tentang jumlah masjidnya aja. Ya saya pernah menanyakan berapa sih jumlah masjid Kabupaten Banyumas, nyatanya banyak juga masjid yang belum terdata. Kita datanya masih kacau, data masjid aja masih kacau, data madrasah masih mungkin belum rapi ya. Belum data TPQ-nya, apalagi kalau kita datanya lebih dalam, berapa yang miskin, berapa yang nggak makan, berapa majelis taklim, semuanya itu kan belum. Nah, ini yang kita lemah, kita nggak punya data riset itu, ya. Nah, oleh karena itu, nah kita dorong ini, bagaimana ormas-ormas ya itu melakukan proses pendataan, coba didata. Oke, mengklaim bahwa NU dan Muhammadiyah paling banyak. Coba data, umatnya berapa, kebutuhannya apa, problemnya apa. Ini yang belum ada. Gitu, ya. Ini yang mungkin introspeksi kita ya, yang perlu kita lakukan. Lagi-lagi kita masih basis pengembangannya terus bicaranya teologi. Kita belum punya data basis sosiologis, basis antropologis, ya. Basis yang secara empiris ya dari masyarakat kita belum punya banyak data ya. Akhirnya apa? Akhirnya pengembangan masyarakat yang kita lakukan sekali lagi sifatnya sporadis ya. Sifatnya sporadis, belum terstruktur dengan baik. Ya, itu karena kita nggak punya basis data. Kita lemah dalam hal data ya. Itu ke depan yang harus kita lakukan perbaikan kaitannya dengan bagaimana kita membangun data, ya. Saya pernah mengusulkan di MUI juga nggak jalan juga, karena susah. Anggaran nggak ada yang mendukung untuk pengembangan itu. Saya coba melakukan kolaborasi, coba anak-anak unsur yang KKN untuk mendata tempat lokasi yang lagi sedang KN. Begitu juga IAIN atau universitas yang lainnya, kita libatkan. Tapi ya nggak jalan juga ternyata. Beberapa kali saya mencoba melakukan itu, nggak jalan juga. Artinya kita memanfaatkan perguruan tinggi yang memang menurunkan, dia ada program itu, kita suruh menyebarkan angket untuk melakukan proses pendataan, tapi lagi-lagi memang dulu hanya berjalan berapa wilayah saja, setelah itu ya karena nggak ada koordinasi yang cukup bagus untuk mengintenskan gitu ya, mencari data itu ya, akhirnya nggak berkembang juga gitu. Nah, ini barangkali kalau Kemenag, Pak Ibnu punya terobosan baru untuk melakukan proses pendataan seperti itu akan jauh lebih bagus gitu. Jadi per kecamatan, per desa itu punya data yang konkret tentang ya entah sarana, entah apa ya secara bagus, itu saya pikir akan sangat membantu kita untuk pengembangan kemasyarakatan gitu. Ini mungkin harus ada kolaborasi yang baik ya untuk bersama. Kira-kira begitu ya Pak Sarip. Satu lagi, Ya, silakan. Coba nih. Saya nggih. Ya, moga Pak Ibnu. Yang pertama terkait dengan pendataan. Jadi di kita itu untuk masjid, TPQ dan lain sebagainya punya 218 penyuluh honorer yang saat ini sedang kuliah. Kemudian 22 penyuluh negeri. Insya Allah data di kita sudah fix, hanya memang latar belakangnya beda, Bro. Kalau di Kemenag itu latar belakangnya siapa yang aktif untuk mendaftarkan diri, Bro. Karena berkaitan dengan izin-izin operasional, sehingga pasti banyak masjid TPQ yang belum terdaftar karena mereka tidak mau daftar. Nah, mungkin kalau yang penyuluh honorer ini bisa mendata itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan perbedaan sudut pandang, mungkin karena saya terbiasa di
Subak TU harus mikir semua, merangkai-rangkai semua. Jadi saya ngambilnya ya mungkin judul saya akan diteruskan oleh Bu Nuning, akan diteruskan oleh Mas Kusnan dan lain sebagainya. Jadi saya ngambilnya kira-kira merangkai dalam satu skenario itu Prof. Jadinya. Oh, itu Prof. Ya, oke, nggak masalah ya, silakan. Ya, oke, bagus kalau kemudian itu nanti bisa kita manfaatkan dengan baik ya, kalau penyuluh itu untuk bisa melakukan proses pendataan, jadi bukan hanya, syukur-syukur sih bukan hanya fisik gitu ya, artinya lebih jauh lagi, itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi kita mulai memberdayakan majelis talim itu, diupayakan kalau bisa tahulah tentang anggotanya, hari ini siapa yang tidak bisa makan, hari ini siapa yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, terus kemudian mungkin ya ada yang punya problem rumah tangga dan seterusnya. Itu kalau itu diaktifkan di masing-masing majelis talim, saya pikir luar biasa. Ya, itu potensial gitu ya. Ke depan bagus ya. PR-nya Pak Afif sama Pak Sarip itu, Prof. Ya, Prof, sebentar, Prof. Ini menarik, Prof. Benar, ini lah, biarkanlah, mau lagi diskusi untuk masyarakat kan. Begini, Prof. Yang pertama memang mungkin apa ya? Saya nggak tahu ini. Kalau dulu kita zaman KKN itu kuliah kerja nyata kan, itu KKN akan berhasil kalau misalnya bisa membangun masjid atau buat pelangisasi kan kayak gitu. Nah, saya kira mungkin perlu ada perubahan orientasi gitu kan. Bukan persoalan physically sebenarnya kan begitu. Termasuk di dalamnya para penyuluh misalnya saat ini. Kita juga penyuluh masih sebatas pokoknya ya mulang ngaji nang TPQ nang majelis taklim. Nah, hanya itu saja. Tapi tidak ada sebuah apa ya terobosan tadi ya semacam riset kecil-kecilan kayak gitu. Itu enggak sama sekali belum mengarah ke sana. Data sudah ada, tetapi yang kemudian dianalisa terus harus bagaimana itu yang belum terjadi. Begitu, Prof. Ya, ini masukan buat Kasubag Banyumas. Ya. Oke. Ya, itu nanti mungkin kita harus desain ya, makanya syukur-syukur ya Menak punya laboratorium gitu ya. Jadi nanti kita bisa diskusi bagaimana cara pengembangan, kita basis datanya ini, kita punya data seperti ini, kira-kira pengembangan seperti apa, memang perlu kita diskusikan di desainnya. Jadi apa data yang kurang, nanti kita turun lagi, kita bisa evaluasi. Jadi tidak lantas kemudian baru satu kali riset, terus kemudian bisa menghasilkan satu kesimpulan problem, itu kan ya juga sangat parsial ya. Kita perlu data-data komprehensif ya kaitan dengan itu. Jadi memang ya perlu apa ya, sustainable ya, perlu keberlanjutan sebenarnya ketika kita melakukan riset terus kemudian ada aksi, itu memang terus harus kita perbaiki gitu. Ya tidak selesai baru riset ini kemudian kita aksi ini terus menganggap selesai, enggak, padahal itu butuh keberlanjutan ya, sustainable yang terus menerus gitu. Ya. Terakhir saya, Prof. Ya. Saya boleh, Pak? Prof, saya terakhir, Prof. Saya boleh? Monggo, mana dulu nih, Pak Sugeng dulu, ada boleh dulu, Pak Sugeng dulu, ada ya. Saya satu pertanyaan, Prof. Tadi untuk teori-teori sosial tadi itu kan kalau dalam perspektif ekonomi istilahnya ceteris paribus, artinya tidak ada hal-hal yang signifikan yang terjadi. Tetapi yang kemudian menjadi realitas adalah ketika misalnya pandemi seluruh dunia, teori sosial tadi itu saya kira apa ya? Perlu ada apa ya namanya ya? Memang ini sih tidak mungkin 1000 tahun sekali mungkin ya pandemi seperti ini. Tetapi teori sosial ini belum bisa menebak ketika hal-hal yang di luar ceteris paribus tadi itu terjadi. Dan antisipasi teori sosial yang baru terkait dengan terjadi apa namanya saka massal itu belum bisa mencapai itu, Prof. Kaitannya gimana, Prof? Untuk menyikapi itu, termasuk program-program seperti tadi itu akan mandek. Iya, ya karena kan teori sosial kan seperti halnya teori alam ya, teori yang kuantitatif yang bisa diprediksi. Gunung ya karena kejadiannya sama bisa diprediksi. Kalau manusia ini kan terus dengan akalnya, dengan kecerdasannya itu kan selalu mengalami perubahan-perubahan, mengalami dinamika. Karenanya ya sekali lagi pengembangan kita itu ya memang secara teori pun juga harus terus diperbaiki.
Bukan berarti kemudian teori Anthony Giddens itu adalah yang terbaik, bukan. Karena itu juga banyak kelemahannya juga. Nanti banyak melakukan kritikan-kritikan terhadap Anthony Giddens. Salah satunya umpamanya kritiknya kalau mengikuti teori Anthony Giddens yang terus mengalami perubahan satu wilayah ini bisa jadi nanti kita susah untuk menerka. Kira-kira nanti dalam satu kampung itu kita minggu ini kita lakukan perubahan karena datanya seperti ini, mungkin minggu besok sudah berubah lagi datanya. Maka kita akan berubah lagi. Jadi sistem itu menjadi sangat sulit sekali, bisa juga seperti begitu. Itu salah satu teori kelemahan juga dari Anthony Giddens kan gitu. Nah, artinya ketika teori itu ada kelemahan, disitulah kita sebagai seorang peneliti melakukan tunjukkan kritik kita itu di situ, di mana letak kelemahannya itu, dan kita kan bisa mencari alternatif dengan mengganti atau menambah teori-teori yang lain untuk menguatkan. Oh, kalau begitu ada teori lain yang bisa menguatkan, umpamanya kita pakai teori kritisnya Jürgen Habermas ya, yang juga melakukan pendekatan itu, bisa juga kita gabungkan dengan itu, yang kemudian nanti melahirkan yang namanya mungkin nanti nyambung makalah siapa itu masyarakat komunikatif nanti. Itu akan nyambung nanti dengan teorinya Jürgen Habermas. Itu barangkali yang ya sekali lagi karena bergerak ya, teori sosial itu kan selalu bergerak ya, kita sangat sulit kalau memprediksi secara tepat gitu. Perubahan itu memang nggak bisa kita prediksikan seperti halnya ilmu alam gitu. Ya. Baik, terakhir Pak Kusnan, kira-kira gimana Pak Kusnan? Ini waktunya udah mepet gimana ya Prof ya? Apa minggu depan aja ya? Enggak, silakan minggu depan nggak apa-apa. Iya, enggak ada. Waktunya mepet udah maghrib ini. Ya, oke, baik. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ada mepet. maghrib. Insya Allah minggu depan kalau ada persoalan lain monggo kita diskusikan lagi. Ya. Mudah-mudahan nanti akan menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama ya untuk dalami ya ilmu-ilmu sosial maupun juga ilmu-ilmu keislaman ya. Demikian, mari kita akhiri kuliah kita dengan baca hamdalah dan doa akhir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tutup Bapak, ngomong. Terima kasih. Rip, tutup para pengomong. Mari Bapak tulis joteroan maning. Ayo. Pelajaran tiru terkait dengan penulisan makalah-makalah dan gampang itu. Dan Kuning ini murid cerdas kedua di Indonesia. Lulus Kuning mengatakan lulus. Nah, ternyata Jeko Ismail jebule kita ketinggalan di itu PR yang pertama, jadi kita mematangkan zotero yang kedua. Yang kedua, ini kita sudah akan masuk ke semester 2 ya. Tentunya setelah semester 2, kita sudah tidak bisa dipaksakan untuk bareng. Satu judulnya beda-beda disertasinya. Oleh karena itu kita coba di bulan November ini saya sudah punya judul disertasi yang mantap. Jadi begitu masuk semester 2, judulnya sudah bisa kita ajukan. Sehingga nanti ketika kita sudah sendiri-sendiri, tidak terlalu jauh ketinggalan dari belakang, kita sudah mereka Aku harus takbir. Siap Pak Takbir. Waalaikum. Oke. Waalaikumsalam. Sehat-sehat.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Undur diri. Absen lu bisa kira.